Oke, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan materi mata kuliah, yaitu pengantar data science, di mana pada materi pertama ini, materi yang kita bahas yaitu mengenai pengenalan data science. Oke, sebelum mengenal lebih dalam mengenai data science, sebaiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa itu data science. Data science itu berasal dari kata data serta science, di mana data itu adalah informasi yang terkumpul, sedangkan science itu adalah ilmu yang terkumpul. Nah, sini kita bisa mengambil kesimpulan, data science itu merupakan suatu disiplin ilmiah yang berfokus pada pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data untuk mengidentifikasikan sebuah pola, ya, tren, dan wawasan yang berharga. Nah, data science ini juga disebut sebagai sains data. Tujuannya apa sih? Ya, tujuannya itu untuk mengungkap informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan pemecahan permasalahan dalam berbagai konteks. Oke, data science itu ada sejak kapan ya? Oke, data science itu diperkenalkan pertama kali oleh Ronald Aylmer Fisher melalui tulisannya di Design of Experiment, kemudian ada William Edward Deming ya pada tahun 1939, kemudian pada tahun 1958 ada Peter Lush, di tahun 1977 ada machine learning serta exploratory data analysis, kemudian ada business intelligence sampai pada di tahun 2010 di data deluxe. Oke, sekarang kita akan membahas data science. Ya, data science adalah ilmu yang menggabungkan matematika, statistika, dengan ilmu komputer dengan tujuan analisis data dari suatu himpunan data, baik dalam skala kecil ya, berupa sampel, maupun dalam skala besar dari sebuah populasi yang ada. Dengan mengaplikasikan algoritma tertentu untuk tujuan menggali data atau yang biasa kita sebut sebagai data mining, dan mendapatkan pola data serta dapat melakukan prediksi data atau prediction dengan cukup akurat yang dapat membantu dalam pengembangan keputusan dan dapat digunakan untuk membuat sistem yang cerdas atau AI, Artificial Intelligence, yang dapat terus belajar dengan sendirinya, yang biasa disebut juga sebagai machine learning. Oke, di sini ada irisan bidang ilmu dalam data science. Ada matematika dan statistika, ada ilmu komputer, serta ada domain atau business knowledge. Nah, matematika di sini merupakan ya, bidang ilmu yang dipelajari yaitu statistika, probabilitas, matematika dasar seperti kalkulus, matematika diskrit, aljabar, linear, dan sebagainya. Nah, kalau untuk ilmu komputer ya, itu bidang ilmu yang dipelajari antara lain misalkan pemrograman, basis data, komunikasi data dan jaringan, ada machine learning, ada data mining, data processing, ada information retrieval, ada data analytics, visualisasi data atau penyajian data. Sedangkan pada domain knowledge, ya, pengetahuan ini adalah bidang ilmu di mana data science akan diterapkan. Domain ini mencakup semua bidang, baik ilmu alam, ilmu sosial, dan bisnis. Ya. Di mana contohnya penerapan data science di bidang kesehatan, pariwisata, pertanian, maupun dalam bidang bisnis. Oke, di sini ada machine learning, ada traditional research ya, ada software development. Nah,
untuk machine learning sendiri di sini merupakan bagian dari ilmu matematika dan statistika dengan ilmu komputer dari cabang ya artificial intelligence. Nah, tujuannya apa sih? Untuk memberikan kemampuan komputer ya untuk melakukan proses belajar di mana algoritma yang diterapkan pada machine learning digunakan untuk analisis data tingkat tinggi. Contohnya penerapan yaitu pada Cortana atau sistem yang disediakan oleh Windows 10, AlphaGo, dan Voices pada Google. Nah, kalau untuk traditional research, merupakan irisan dari ilmu matematika dan statistika dengan ya, dengan domain knowledge yang dapat diartikan sebagai gabungan dari machine learning dan software development atau traditional software. Nah, traditional research ini umumnya digunakan oleh perusahaan atau instansi untuk menganalisa data yang nantinya akan memberikan insight yang berguna bagi perkembangan perusahaan maupun instansi tersebut. Sedangkan di sini ada software development atau biasa juga disebut sebagai traditional software ya. Merupakan irisan dari ilmu komputer dengan domain knowledge, di mana traditional software ini diterapkan oleh perusahaan atau instansi dalam memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam mengakses layanan yang tersedia di perusahaan. Nah, perusahaan atau instansi biasanya membuat sebuah software untuk mengatasi hal tersebut, contohnya e-learning, ya, e-banking, e-commerce, dan sebagainya. Oke, nah ini tadi ya mencakup irisan bidang ilmu dalam data science itu ada matematika, statistika, nah pemrograman ini ya, ada Python dan lainnya, database dan query, analisa data dan visualisasi data, serta pemahaman masalah terkait bisnis atau suatu bidang lainnya. Oke, nah proses yang terlibat dalam data science apa aja sih? Ya, ada data mining, ada machine learning. Oke, pada data mining, proses pengambilan informasi dari pola data dari himpunan data yang sebelumnya tidak diketahui. Nah, kadang bisa disebut juga sebagai data discovery. Di sini data mining berfokus pada mengekstrak pola menggunakan metode statistik untuk dianalisa dan dapat juga melakukan prediksi. Sedangkan machine learning adalah bidang yang merupakan bagian dari AI, Artificial Intelligence, yang digunakan agar sistem komputer secara otomatis dapat belajar dengan sendirinya tanpa diberi instruksi pemrograman dan dapat meningkatkan prediksi yang akurat dan penggunaannya biasanya bersifat real time. Nah, jadi mesin tersebut langsung melakukan proses ya tanpa diberikan instruksi gitu. Oke, di sini ada hubungan AI, machine learning, deep learning, serta data science. Oke, kalau dilihat dari sini berarti yang lebih cakupan lebih luas yaitu AI ya, di mana dalam AI itu terdapat machine learning, deep learning, serta data science. Nah, AI di sini mensimulasikan kecerdasan manusia ke dalam sebuah mesin, khususnya ke dalam komputer. Nah, sedangkan machine learning adalah algoritma dalam komputer yang mampu belajar secara otomatis berdasarkan pengalaman. Nah, sedangkan kalau untuk deep learning sendiri, yaitu salah satu bagian dari machine learning yang berbasis pada artificial neural network dengan cara kerja mengikuti pola saraf otak manusia. Nah, untuk data science sendiri, di sini adalah sebuah bidang lintas disiplin yang di dalam metodologinya saintifik, proses, algoritma, dan sistem yang mengekstraksi pengetahuan untuk mencari pengetahuan baru dari sebuah data, baik terstruktur maupun tidak terstruktur, ya.
Data science ini berhubungan dengan data mining, deep learning, serta big data. Oke, kenapa sih data science ya? Di sini dikatakan data science itu lebih efektif untuk menganalisa data. Oke, data science dikatakan lebih efektif untuk menganalisa data ya. Contohnya ini ada implementasi Google Flu Trends, di mana pada tahun 2008 itu ya Google menemukan bahwa mereka dapat memetakan wabah flu secara real time dengan melacak data lokasi pada pencarian terkait ya, yaitu penyakit flu. Nah, dari peta CDC atau Center for Disease Control and Prevention yang ada ya, dari kasus flu yang dikomunikasikan yaitu flu Q diperbarui hanya 1 minggu sekali. Ya. Nah, hasilnya di sini Google dengan cepat meluncurkan alat pesaing dengan pembaruan berita yang lebih up to date, yakni Google Flu Trends. Oke, contoh penerapan data science bisa dilakukan pada travel, kesehatan, sales, credit and asuransi, marketing, social media, serta automation. Nah, travel misalkan untuk memprediksi keterlambatan penerbangan, ya. Untuk kesehatan kita bisa mengefektifkan dalam pengobatan serta melakukan prediksi dalam uh, apa namanya bukan prediksi ya, melakukan diagnosa penyakit ya. Kemudian kalau untuk di bidang penjualan kita bisa memberikan diskon ya. Kita bisa melihat permintaan, kemudian kita juga bisa melihat forecastingnya bagaimana ya peramalannya. Nah, kemudian kalau untuk kredit asuransinya kita bisa melihat risiko atau kita juga bisa melihat mendeteksi ya adanya kecurangan pada saat klaim. Nah, di bidang marketing kita bisa melakukan upselling ya, bisa melihat customer yang loyal. Nah, untuk sosial media kita bisa melakukan sentiment analysis serta digital marketing. Nah, untuk automation itu di sini kita bisa melakukan contohnya kayak kemudi otomatis ya pada pilot. Nah, oke, data science itu datanya dari mana aja sih? Ya, data-data yang akan kita pakai dalam desain itu. Nah, banyak banyak data yang bisa kita ambil. Misalkan kalau kita ambil dari publik ya, saat ini data yang dihasilkan di media digital dalam suatu hari, total data yang dihasilkan diperkirakan sebesar 2,5 byte. Besar sekali ya dalam satu hari itu. Nah, di sini setidaknya kalau kita mau pakai hard disk ya, kita memerlukan 2.500 buah hard disk yang berkapasitas 1 terabyte hanya untuk menampung data dalam satu hari saja. Oke, data-data tersebut kita peroleh dari mana? Bisa dari Google ya, di mana dalam Google itu memproses 24 petabyte data setiap harinya, ya. 3,5 miliar melalui pencarian setiap harinya, ya. Nah, selain search engine, Google juga terdapat 5,5 miliar pencarian per hari. Nah, perangkat seluler di sini mengirimkan data, ya, sebanyak 1,3 exabyte setiap harinya. Ya, 1,3 exabyte itu sama dengan 1.300.000 terabyte. Nah, 156 juta email terkirim setiap harinya, ya. Email spam setiap menit itu sebanyak 103.447.520 email spam.
Kemudian kalau kita ambil dari data Netflix ya, di mana Netflix itu ditonton sebanyak 64.444 jam per menit. Nah, kalau kita ambil data dari Spotify, itu ada 18.720 lagu baru terupload setiap hari. Nah, dari data-data tersebut ya, kita bisa melakukan analisa data ya untuk mengambil sebuah keputusan baru. Nah, selain data-data tadi juga ada data Twitter ya, data Instagram, data YouTube, data Facebook ya. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai hubungan big data dan data science. Iya, big data lebih ke arah basis data atau source datanya. Datanya yang akan kita pakai. Ya. Sedangkan data science adalah proses pengolahan data yang terdapat dalam basis data tersebut. Oke, di sini ada 5P big data. Yang pertama ada volume, ada velocity, veracity, value, dan variety. Nah, volume, volume di sini mengacu pada sejumlah big data yang dihasilkan setiap detiknya. Artinya, sekumpulan data dalam jumlah dan volume yang sangat besar dan kadang tidak terstruktur. Contohnya, feed Twitter, feed Instagram, data text chat, ya, status WhatsApp, alur klik user dari halaman web, serta arus data-data tersebut bisa berkurang hingga ribuan terabyte setiap detiknya. Nah, dengan kata lain, volume itu ya, dengan teknologi big data, ya, sekarang kita bisa menyimpan dengan menggunakan dataset dengan bantuan sistem terdistribusi, di mana data bisa disimpan dalam jumlah yang sangat besar. Sedangkan ada di sini kita masuk ke velocity. Data dapat diakses dengan kecepatan yang sangat cepat, sehingga dapat langsung digunakan pada detik itu juga. Lebih real time. Salah satu buktinya antara lain adanya sistem operasi online berbasis Microsoft Silverlight, di mana misalnya itu ada aplikasi perkantoran yang biasa kita pakai yaitu Office, berbasis web seperti Office 365, ada cloud storage seperti Dropbox dan Google Drive. Nah, velocity di sini merupakan kecepatan produksi data ya, di mana juga menjadi karakteristik dari sebuah big data yang meliputi input data hingga penggunaan data. Dengan adanya internet, di mana proses ini dapat berlangsung secara instan dan perubahan terjadi secara real time. Oke, kemudian kita akan bahas mengenai variety. Data bisa disebut sebagai big data jika memiliki karakteristik yang bermacam-macam dan tidak homogen, tetapi memiliki banyak sekali variabel dan sangat beragam meliputi berbagai jenis data, baik data yang telah terstruktur dalam suatu database maupun data yang tidak terorganisir dalam suatu database. Pada variety menjelaskan bahwa tipe data atau format data memiliki banyak jenis, misalnya ada JPEG, ya, ada MKV, ada AVI, ada berupa doc, APK, ISO, ya, yang dapat disimpan dalam suatu tempat atau cloud. Nah, analisis terhadap data yang tidak struktur di sini akan memerlukan algoritma yang agak berbeda, seperti data teks, ya, gambar, suara, dan video. Untuk data-data semacam itu akan memerlukan waktu lebih untuk memprosesnya, karena bisa jadi di dalam data yang tidak struktur masih ada data lain atau data baru yang bisa digali. Nah, untuk variety, ya, yaitu big data memiliki kerentanan dari sisi keakuratan dan kevaliditasan, sehingga memerlukan kedalaman untuk menganalisis big data agar bisa menghasilkan keputusan yang tepat. Karakter veracity di sini mengarah kepada seberapa kuat, akurat, dan dapat dipercaya suatu data.
Ya. Secara umum, sini veracity itu menyangkut tentang kevalidan sebuah data, apakah bisa dipercaya atau tidak. Ya, dengan banyaknya bentuk data, kebenaran, ya, tentang sebuah informasi menjadi kurang terkontrol. Kemudian untuk value, ya, value berarti big data memiliki nilai yang sangat tinggi apabila diolah dengan cara yang tepat, guna, ya, atau juga dapat dikatakan seberapa bernilainya atau bermaknanya suatu data. Nah, contohnya di sini biodata karyawan suatu perusahaan penjualan bahan baku makanan tidak akan bernilai untuk kepentingan analisis prediksi penjualan bahan baku ke customer. Ya, data tersebut mungkin tidak penting dan tidak bernilai untuk satu hal, namun bisa penting dan sangat bernilai untuk hal lain. Data yang tidak memiliki nilai di bagian manapun tidak akan terfilter di dalam sistem aplikasi analisis big data. Oke, nah dari data yang ada tersebut, apakah kita dapat memanfaatkannya? Kira-kira bagaimana menurut teman-teman? Bisa tidak kita memanfaatkannya? Bisa ya? Ya. Bisa kita lakukan pengolahan data dengan menggunakan pola atau tren untuk menghasilkan sebuah keputusan baru ya. Nah, dari data yang diolah ya, maka lahirlah sebuah profesi data scientist, yaitu sebuah profesi ya yang mengolah data science yang biasa disebut sebagai data scientist. Oke, eh, sampai di sini penjelasan untuk materi pertama. Kita akan bertemu lagi di pertemuan kedua. Sampai jumpa, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua.